Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Pratama dari MG1 Apagi dengan NIM 4312 Di sini saya akan mempraktikkan praktikum minggu 9. Pertama kita buka terminal dulu di Linux. Terminal, kita masuk ke terminal dulu. Sekarang kita coba ketikkan perintah PWD. Perintah PWD adalah perintah untuk menampilkan alamat direktori kerja saat kita ini saat ini, atau disebut juga dengan coret directory. PWD sendiri kepanjangan dari print work directory. Outputnya dari perintah PWD adalah /home/Nicholas. Dari keterangan di atas, home adalah direktori, di bawahnya direktori root, dan Nicholas adalah direktori di bawah direktori home. Selanjutnya kita coba ketikkan perintah cd spasi slash dan spasi. Nah, di sini perintah cd ini untuk merubah direktori. Jadi kan cd slash, jadi ini slash. Kita coba ketikkan pwd, kita enter. Maka akan tampil output seperti ini. Untuk kembali ke home directory, kita tinggal mengetik cd di cell. Maka posisi kita dipindah ke home directory seperti awal masuk ke cd tadi. Jika ini keluar dari sini, kita mengetik cd. Maka ini cd yang pertama ya. Kemudian ketik perintah cd slash home. cd slash home. Lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan pwd di cell. Maka di sini akan muncul directory home-nya, directory yang sedang kita gunakan. Selanjutnya kita coba gunakan perintah echo. Ini kita coba ketikkan echo negasi, kemudian negasi lagi, baru yang kita gunakan. Direksi kita gunakan yaitu Nicholas. Spasi, negasi lagi, kemudian root, kemudian spasi lagi, kemudian no. Kemudian kita enter. Terlihat tilde kedua diikuti oleh argumen Nicholas, itu karena nama user di sistem tersebut adalah Nicholas. Sekarang tinggal kita sesuaikan saja nama user di sistem yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke direktory awal, yaitu cd. Maka akan kemudian kita masuk ke cd/root. Kemudian kita enter. Nah, terlihat bahwa perintah tersebut menghasilkan pesan error. Ini mengidentifikasi bahwa sel yang digunakan untuk mengeksekusi perintah cd dengan argumen root mengalami kegagalan dikarenakan izin mengakses ditolak. Selanjutnya kita coba menggunakan cd/user/bin. Di sini sudah terjadi ya direktori yang kita gunakan. Kemudian kita ketik pwd. Maka akan muncul tabel seperti ini. Direktori kerja di sini direktori kerja masih di user/bin kan. Maka kita perintahkan ke cd/user. Lalu kita tekan enter. Kemudian kita coba ketik pwd lagi. Kemudian enter. Nah, ini akan muncul tampil seperti ini ya, karena kita menggunakan user. Kemudian coba kita ketikkan cd spasi /user/share/doc. Kemudian kita enter. Kemudian kita pwd.
Nah, di sini kita sudah terlihat ya kita menggunakan direktori apa aja. Di sini kita menggunakan direktori user, share, dan dokumen. Kemudian kita coba cd spasi /bash. Nah, kita tidak bisa mengetikkan perintah di sel langsung dengan cd garing bash. Jika kita ketik seperti ini, maka akan muncul pesan error. Jadi kita ngetik menggunakan cd spasi bash. Nah, seperti ini ya. Agar kita dapat masuk ke subdirectory, maka kita cukup mengetikkan perintah tanpa slash. Gunakan relative path untuk merubah direktori ke direktori di atasnya. Ketikkan perintah untuk ke direktori menggunakan perintah cd titik 2. Jadi cd spasi titik. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa perintah titik 2 untuk merubah atau memindahkan ke lokasi direktori di atasnya atau yang sebelumnya. Untuk merubah ke direktori di atasnya sekaligus masuk ke subdirektori dapat menggunakan perintah asumsi kita berada di direktori user, share, dan dokumen. Jadi kita perlu membuat seperti ini. cd spasi titik 2 slash sini dokumen kita ganti dengan dig. Kemudian enter. Sini dokumen sudah menjadi dig ya. Untuk melihat isi direktori kita bisa menggunakan perintah ls. Jadi sini kita balik ke direktori awal cd. Kita menggunakan ketikan ls. Nah, di sini ls untuk melihat direktori apa saja yang ada di sini. Untuk menampilkan hidden file atau file yang tersembunyi, kita bisa menggunakan opsi A dari perintah ls. Jadi kita buat ls spasi -a. Nah, di sini sudah terlihat ada file-filenya. Ciri-ciri file tersembunyi di Linux ditandai dengan karakter titik. Biasa file-file ini sering disembunyikan karena mereka bukan file yang biasa ingin dilihatkan. Kemudian kita jalankan opsi L untuk melihat informasi yang lebih detail. Misalnya ls -l /etc /hot. Kemudian kita enter. Di sini sudah keluar ya. Dia lebih detail, ada RW, R, dan R. Untuk dapat melihat isi dari subdirektorinya, kita dapat menggunakan opsi -r. Jadi kita perlu ketikkan ls min R-nya R besar ya. /etc /udev. Terus lagi, kemudian enter. Sebagai catatan, opsi R adalah singkatan dari recursive atau berulang. Artinya, perintah ini akan menampilkan isi dari direktori etc udev. Untuk membatasi file atau direktori yang ingin ditampilkan, kita bisa menggunakan perintah ls d /etc/s bintang. Jadi kita menggunakan ls spasi -d kecil aja spasi /etc spasi s bintang. Kemudian enter. Sebagai catatan bahwa fungsi opsi D adalah untuk mencegah isi file dari subdirektori yang akan ditampilkan. Jadi seperti ini kelihatannya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah untuk melakukan pengkopian file dan menempatkan di direktori kerja saat ini. Lalu kita ketikkan perintah cp/etc/host. Sebelumnya kita lihat dulu menggunakan ls. Ini sudah terlihat ya. Kemudian kita ketik cp spasi /etc spasi host spasi host. Kemudian kita enter. Tadi kan sudah kita
lihat menggunakan ls. Sekarang kita lihat lagi ls. Di sini sudah terlihat ada file baru ya di sini warna putih ini hots. Terlihat bahwa sebelum dilakukan cp, direktori sebelumnya file hots tidak ada, tapi sudah melakukan cp, hotnya ada karena ini kita membuat file baru. Ada kalanya kita juga ingin menghapus sebuah file. Untuk melakukan penghapusan, kita dapat menggunakan perintah rm. Coba kita ketikkan, kita ls lagi ya, kita lihat apa aja isi filenya. Kemudian kita ketikkan rm. Misalnya kita ingin menghapus yang hots. Kemudian kita enter, kemudian kita ls. Nah, sini sudah terlihat ya, hotsnya sudah hilang. Memberikan opsi P pada perintah CP akan dapat mempertahankan atribut file yang dikopi dalam artian bahwa pengkopian ini tidak akan merubah informasi dari atribut file tersebut. Sekarang kita ketik perintah cd/etc. cd/etc. Kemudian kita enter. Lalu ketik kembali perintah ls -l hots. ls -l hots. Kemudian kita enter. Lalu ketik perintah copy di sel direktorinya menggunakan cp. Jadi kita ketik cp min p hots spasi /home / nama yang digunakan. Di sini nama yang digunakan Nicholas ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita kembali lagi dengan cd. Berarti kita balik ke awal lagi. cd. Kemudian kita lihat dengan ls spasi min l spasi host. Kemudian kita enter. Di sini sudah terlihat ya file yang kita buat tadi sudah ada di sini. Agar dapat mengkopikan seluruh file sekaligus di subdirectory, kita juga dapat menggunakan opsi min-r dari perintah cp. Sama halnya untuk seperti opsi di ls. Sekarang kita buat direktori baru di lokasi home. Direktori kita menggunakan nama mydoc. Cukup ketikkan perintah di sel dengan mkdir spasi mydoc. Kemudian enter. Selanjutnya kita menggunakan cp. cp min r besar /etc /udef pakai spasi aja yang ketinggalan mydoc. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat menggunakan ls min l mydoc / kemudian kita enter. Di sini sudah ada total 4 dan sudah ada filenya. Jadi kita ketikkan lagi ls min l r besar mydoc / kemudian kita enter. Jadi sudah terlihat ya bentuknya kayak mana. Selanjutnya, untuk menghapus direktori kita dapat menggunakan perintah rm. Namun untuk menghapus direktori yang ini juga dapat mengandung file, maka kita harus menambahkan opsi R agar direktori beserta isinya dapat terhapus. Jadi kita coba lihat dengan menggunakan ls. Baru misalnya kita ingin menghapus mydoc. Jadi kita menggunakan rm spasi min r spasi mydoc / kemudian kita enter. Kemudian kita ls kembali untuk melihatnya. Nah, di sini mydoc sudah hilang ya, sudah nggak ada lagi.
Terakhir, untuk melakukan pemindahan, ini menggunakan perintah mv. Sekarang coba kita ketik di sel dengan perintah toads sebelum pindah. Kemudian enter. Kemudian kita lihat menggunakan ls. Ini ada file yang bernama sebelum pindah. Perintah toads adalah perintah yang digunakan untuk membuat file kosong. Lanjut dengan perintah mv, kita coba tambahkan mv sebelum pindah di sebelahnya dengan sesudah pindah. Jadi di sini kita buat mv sebelum pindah spasi sesudah pindah. Kalau sudah, kita enter. Oh, maaf, ada kesalahan ketik. Jadi ini mv sebelum pindah spasi sesudah pindah. Kemudian kita enter. Ini dah kegantian nama file. Coba kita lihat di ls. Jadi sesudah pindah. Tadi nama filenya sebelum pindah di sini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.